Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saat ini kami berada di Kota Taif. Ya, tentu Kota Taif ini adalah salah satu provinsi yang ada di Arab Saudi dan tempat destinasi yang selalu dikunjungi oleh para jamaah umroh dan haji ketika datang melakukan ibadah di tanah suci. Mengapa? Karena memang di Taif ini memiliki banyak cerita, banyak kisah bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tempat kami berdiri ini adalah bernama Masjid Abdullah bin Abbas, ya, merupakan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya memiliki banyak julukan, di antaranya Al-Bahar, memiliki kedalaman ilmu karena memang beliau ini ketika kecil dipinang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan, ya, didoakan, dan beliau wafat di kota Taif. Oleh karena itu, untuk mengulas lebih panjang mengenai Masjid Abdullah bin Abbas dan mungkin juga tentang sosok yang bernama Abdullah bin Abbas, maka kita bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zuhair, dan insya Allah akan memberikan kepada kita secara detail tentang bagaimana perjuangan Nabi di kota Taif, Abdullah bin Abbas itu seperti apa, dan Masjid Abdullah bin Abbas itu dan juga makamnya mungkin nanti beliau akan tunjukkan kepada kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuhair. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. pagi ini kita berada di kota Taif dan insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, para jamaah ingin mendengarkan sekilas atau gambaran tentang Masjid Abdul Abbas dan kota Taif itu sendiri. Ya, tafadhol Ustaz. Oke, jadi Iya. jamaah sekalian, sekarang kita sedang berada di kota Taif, kota yang relatif lebih dingin dibandingkan kota Makkah. Ya. Dan secara lokasi administrasi dia masih di bawah provinsi Makkah. Oh, Provinsi Mekah. Jadi Oke. masih provinsi Makkah, Baik. salah satu kotanya ada Taif, ada Makkah dan Jeddah, itu masih Baik. masuk di bawah provinsi Makkah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Taif ini relatif lebih dingin karena memang dia lebih tinggi. Ketinggiannya kurang lebih 1.700 meter di atas permukaan laut. Ya. Dan kemudian dia terkenal sebagai daerah yang kaya akan hasil pertaniannya. Jadi walaupun di Arab Saudi, dia ada hasil pertaniannya juga. Kemudian Ustaz, Taif ini Ya. kalau ditarik sejarahnya sebenarnya sudah ada sejak sebelum zaman Islam. Oh. Di sejak zaman jahiliyah ada, kita sering dengar kalau di Sirah Nabawiyah namanya Suk Ukaz Suku Ukaz. atau Pasar Ukaz. Itu merupakan tempat di mana jamaah haji sebelum zaman keislaman Ya. biasanya datang sebelum musim haji di bulan Dzulqa'dah, berkumpul di sana. Ya. Orang Arab biasa berkumpul di sana dan kemudian di sana ada semacam jual beli syair. Jadi sastra, hasil sastra di sana diperjualbelikan. Kemudian bahkan di sana ada perlombaan-perlombaan, ada semacam festival seperti itu. Ya. Kemudian ada kabilah-kabilah yang punya konflik di sekitar Jazirah Arab. Biasanya ketika di pasar Ukas tersebut, biasanya diselesaikan Selesaikan di situ. sebelum musim haji, seperti itu. Kemudian setelah itu kalau kita tarik ke zaman Nabi, Nabi ketika kecil, kita tahu bahwa Nabi itu diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Betul. As-Sa'diyah ini merupakan nama kabilah. Nama Kabilah Sa'ad itu kabilah yang tinggal di satu area yang masih masuk dalam area Taif Taif. ini. Betul. Jadi bisa dibilang Taif ini kampung kecilnya Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bayi, kemudian diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Nabi, kejadian peristiwa pembelahan dadanya Nabi Sallallahu. juga terjadi di Di era area yang sekarang masuk ke area Taif. ya. Seperti itu. Ya. Kemudian Taif ini pertama kali mendapatkan dakwah Islam pada tahun ke-8 setelah kenabian. Oke. Tahun ke-8 setelah kenabian, Rasulullah SAW saat itu dakwah di Mekah kemudian ditolak. Maka kemudian Rasulullah memikirkan kemana lagi beliau mau mengarahkan dakwah. Maka kemudian berpikiran untuk
menuju ke Taif. Ya, kampung halamannya ketik kecil. Iya, karena beliau merasa ada kedekatan. Selain itu Kedekatan. memang Oke. kaum Quraisy banyak memiliki kerabat-kerabat yang tinggal di Ya, Taif. Taif. Nah, kemudian Rasulullah pun Ya, menuju ke Taif. ya, Tapi sayang sekali ternyata pada awal mula dakwah beliau justru mendapat penolakan. penolakan. Ya, Justru di mendapat Kota Mekah. penolakan. Kemudian setelah itu ternyata ketika sampai di Taif bahkan Rasulullah SAW direncanakan akan dibunuh oleh orang-orang yang tinggal di sini karena mereka sudah mendapatkan hasutan dari kaum Quraisy bahwa akan datang kepada kalian orang yang eh, merusak agama nenek moyang dan kemudian memecah belah Ya. persaudaraan. Kemudian akhirnya muncul permusuhan mereka terhadap Nabi. Dan ketika Nabi datang, bahkan Nabi ingin dibunuh. Saat itu Rasulullah beristirahat di sebuah rumah, bersandar ke dinding sebuah rumah. Tapi ternyata orang-orang yang tinggal di sana merencanakan untuk membawa batu ke atap rumah tersebut dan menimpakan ke atas Nabi. Tapi kemudian sebelum itu Ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengutus malaikatnya memberikan kabar kepada Rasulullah SAW untuk menghindari tempat tersebut dan kemudian Rasulullah pun berpindah dari tempat tersebut dan Rasulullah pun pindah. Masya Allah. Ketika Rasulullah pindah, Rasulullah mendapatkan lemparan batu. Ya. Lemparan batu dan kemudian bahkan sampai betisnya beliau Ya. berdarah dan kemudian akhirnya beliau beristirahat di satu tempat yang nanti insya Allah akan kita Ya. Kita akan datangi. kunjungi tempat Ada itu. tempat namanya Masjid Adas. Masjid Adas. Ya, Masjid Adas. Baik, Ustadz, ketika Nabi hijrah ke kota Taif ini, beliau sendiri atau bersama dengan sahabatnya? Oh ya, beliau saat itu didampingi oleh sahabatnya yang waktu itu bisa dibilang semacam anak asuhannya. Anak asuhannya. Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah yang mendampingi beliau dan kebanyakan cerita-cerita yang kita dapat adalah diriwayatkan dari Zaid. Zaid bin Haritha. Baik, sekarang Ustadz, mungkin karena kita berada di Masjid Abdullah bin Abbas, mungkin sekilas tentang Masjid Abdullah bin Abbas ini seperti apa? Oh iya, Ya, untuk para jadi jamaah Abdullah bin sekalian, Abbas ya. ini jadi setelah kemudian akhirnya di tahun ke-8 Hijriah. Kalau tadi 8 kenabian, sekarang 8 Hijriah. Hijriah. Akhirnya penduduk Taif mulai menerima Islam. Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas setelah berlalunya zaman, kemudian Taif sudah menerima Islam, kemudian Abdullah bin Abbas pun tinggal di daerah sini. Di akhir masa hidupnya, Abdullah bin Abbas tinggal di daerah sini karena beliau ingin merasa kalau beliau tinggal di dua tanah suci, beliau khawatir melakukan dosa di dua tanah suci tersebut. Jadi beliau menjaga diri, ya sangat menjaga diri dan akhirnya beliau meninggalkan dua kota tanah suci dan tinggal di tempat ini. Dan kemudian masjid ini saat itu sudah ada dan kemudian ini merupakan tempat di mana Abdullah bin Abbas mengajarkan ilmunya. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas merupakan salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefakihan, kepahaman terhadap Al-Qur'an. Sehingga beliau banyak julukan saja. Betul. Maka beliau mendapat julukan saat itu mufassir Al-Qur'an. Mufassir Al-Qur'an. Tafsirannya, rujukan-rujukannya, pemahaman-pemahaman fikih beliau terhadap Al-Qur'an menjadi rujukan para sahabat saat itu. Jadi ulama sahabat waktu itu ya. Betul. Walaupun usianya relatif muda dibandingkan sahabat lain, para sahabat biasa meminta fatwa terhadap Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas menjadi lebih senior, tentunya menjadi sangat mulia terutama di kalangan para tabi'in. Para tabi'in atau pengikut para sahabat seperti itu. Begitulah kemudian Abdullah bin Abbas tinggal di sini, menularkan ilmu-ilmunya dan kemudian Abdullah bin Abbas pun wafat di sini. Masya Allah. Baik, untuk makam Abdullah bin Abbas di mana letaknya, Ustaz? Makam Abdullah bin Abbas masih di area masjid ini. Masih di masjid ini ya. Jadi area masjid ini di area bagian belakang sebelah sana. Dekat sana. Dan insya Allah akan kita tunjukkan gambarnya, akan kita ambil beberapa gambar di tempat dimakamkannya Abdullah bin Abbas. Baik, untuk sekedar mengkonfirmasi bahwa ternyata di tempat ini bukan hanya makam Abdullah bin Abbas. Apakah memang ada makam lain seperti anaknya Ali bin Abi Thalib dari? Betul. Betul. Apakah tempatnya sama Ustaz, dekat atau gimana? Ada berdekatan. Ada berdekatan. Itu anak dari Ali bin Abi Thalib memang ya? Betul, dari anak dari bin Abi Thalib namanya Muhammad bin Ali. Muhammad Tapi bin bukan Ali. dari jalur jadi Fatimah. Ya, dari istrinya yang lain seperti itu. Berarti ada dua makam sini jamaah sekalian, Bapak Ibu semua, yang ada di
sekitar Masjid Abdullah bin Abbas ini. Insya Allah kita akan perlihatkan nanti tempat dua makam tersebut. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tempat yang kita kunjungi di daerah Taif ini, dan insya Allah akan berlanjut ke tempat-tempat yang lain yang tentu banyak kisah dan sejarahnya di sana. Di antaranya adalah Masjid Pusat, nanti kita ke sana. Betul, insya Allah. Kemudian Masjid Adas, dan juga destinasi lain yang sering dikunjungi oleh Bapak Ibu jamaah umroh, yaitu seperti di tempat parfum, ya parfum, dan juga nanti ada di tempat kereta gantung itu. Insya Allah kita akan tunjukkan semua sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana keindahan kota Taif ini. Baik, mungkin dari kami sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ketika kita menjelaskan tentang Masjid Abdullah bin Abbas dan juga kita menjelaskan terkait dengan makam atau tempat di mana jenazah dikuburkan sahabat Abdullah bin Abbas, maka kita akan menunjukkan posisinya di mana. Ya, sebaik ya sebelah sana, tunjukkan ya. Ini yang ada kotak ini, bisa mendekat sedikit. Ya, ini yang ada kotak ini, disitulah kemudian makam daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan ulamanya para sahabat, ahli tafsir, al-bahar, ilmunya luas sekali, dan beliau minta untuk dimakamkan. Jadi ketika saat beliau berusia 80 tahun, beliau minta untuk berada di kota Taif. Kemudian di samping makam itu, kita lihat bangunan sebelah sana, itu adalah maktabah atau perpustakaan Abdullah bin Abbas. Nah, oleh jamaah sekalian yang datang ke Taif ini, tentu hal yang sangat ditunggu-tunggu adalah ketika datang ke tempat Masjid Abdullah Abbas dan melihat bagaimana makam Abdullah Abbas dan juga perpustakaan Abdullah bin Abbas. Baik, mungkin demikian saya sampaikan terkait dengan makam daripada Abdullah bin Abbas dan juga maktabah daripada Abdullah bin Abbas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.